Oke, kembali lagi dengan sahabat Habibi. Kalian bingung cara membawa unit airsoft kalian di tempat umum? Simak terus videonya. Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru tahu channel ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini. Dan bagi kalian yang suka tentang konten-konten yang berbau airsoft, review airsoft, pembahasan tentang airsoft, kalian bisa langsung saja subscribe channel ini. Mungkin channel ini cocok untuk kalian tonton. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membawa unit airsoft kalian di tempat umum. Jadi ya ini merupakan ya pendapat pribadi lalu pengalaman setelah sekian lama bermain airsoft, dan saya ya coba-coba riset-riset sedikit-sedikit di web-web. Jadi cara yang pertama jika kalian membawa unit airsoft di tempat umum adalah menggunakan gun bag. Jadi ya gun bag itu seperti ini. Artinya ya nggak perlu sih, ya nggak harus mewajibkan untuk menggunakan gun bag. Pokoknya unit kalian itu dalam keadaan tertutup dan tidak dilihat orang secara langsung. Jadi kalian juga bisa menggunakan tas-tas yang lain, ya seperti tas biasa ini juga kalian bisa gunakan. Contohnya buat video seperti ini, unit-unit yang dia itu kecil, jadi dia itu bisa masuk semuanya. Nah seperti ini, nah semuanya seperti ini. Dan pastikan kalian jangan membawa unit kalian itu dalam keadaan terbuka di beberapa bagian unitnya. Seperti biasanya kan di flash hider dia itu terbuka seperti ini, dan ini jangan, karena ya tidak semua orang tahu kalau unit ini adalah unit airsoft, dan takutnya mengiranya itu adalah senjata api, dan ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu contoh yang lain ada tas seperti ini juga kalian bisa, pokoknya dia itu tertutup semuanya ya. Kalau misalkan dia itu terbuka, tas kalian itu nggak memadai, kalian bisa tutup menggunakan kantong plastik atau kain dan lain-lain. Ya pastikan tertutup, nggak kelihatan sama orang. Jadikan bag kalian itu jangan transparan, jangan yang unitnya itu masih kelihatan, pokoknya dia itu tertutup semua. Lalu cara yang kedua adalah mag dan BB terpisah. Jadi ini saya anukan dulu ya, lebarin dulu gun bagnya. Nah jadi ini gun bag kalian. Jadi maksudnya dari BB dan mag terpisah itu seperti ini. Jadi yang pertama kalian harus melepaskan mag dari unit kalian. Jadi seperti ini, mag dalam keadaan terpisah dari unit kalian. Lalu unit kalian letakkan seperti ini, dan pastikan tidak ada BB di dalam mag. Jadi BB ini kosong ya. Ini BB yang sisa di dalam magnya ini kalian letakkan di tempat yang terpisah, tempat BB khusus. Nah seperti ini, jadi dia ini sudah kosong. Nah, ini kalian bisa letakkan di kantong-kantong yang ada di tas-tas kalian. Biasanya kan di gun bag itu ada kantong-kantongnya, kalian letakkan dalam keadaan terpisah dari unit. Ya, ini berlaku untuk semua player ya, baik itu spring, lalu elektrik dan gas. Tapi ada tambahan khusus untuk player elektrik dan gas. Kalau elektrik itu pastikan baterai kalian itu terlepas dari unit kalian, biasanya di popor itu kalian lepas dulu dari konektornya. Kalau player gas itu pastikan di magazine kalian itu tidak ada gas yang tersisa, jadi kosong, dan BB nya juga pastinya terlepas dari magazine kalian. Jadi hal seperti ini merupakan safety dari pembawaan unit supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan, seperti dia itu bisa menembak sendiri ya karena ada BB yang masih ready di dalam mag. Lalu cara membawa unit yang ketiga adalah tidak feeding dan tidak terkokang. Jadi yang pertama tidak feeding itu maksudnya dia itu tidak ada BB di dalam chamber house. Jadi di chamber house itu dia itu clear, jadi ya nggak siap untuk ditembakkan. Jadi ya kalian bisa mengeceknya dengan cara kalian kokang dulu lalu tembak sekali. Kalau dia itu sudah nggak ada BB itu berarti dia clear, atau kalian bisa menggunakan cleaning rod untuk mengeluarkan BB dari larasnya. Lalu unit juga tidak dalam keadaan terkokang. Kalau ini ya biasanya di spring itu jangan sampai keadaan terkokang, karena ya takutnya dia itu masih feeding lalu dia keadaan terkokang, dan kemungkinan dia itu bisa menembak sendiri. Jadi ya bahaya ya, apalagi kalau gun bag kalian itu tipis lalu BB nya itu bisa tembus lalu mungkin kena mata orang, ya itu bisa menjadi kesalahan fatal ya teman-teman. Jadi ya pastikan unit kalian itu aman, clear dari BB, dan pastinya tidak siap untuk ditembakkan. Oke, lalu yang keempat adalah orange tip dan safety on. Jadi orange tip itu seperti ini ya. Nah ini warna orange di ujung unit kalian ini ya, kalau kalian belum tahu kalian bisa tonton video saya yang mungkin yang 7 istilah
di dunia airsoft, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi, atau kalian bisa cek playlist tentang ngobrol airsoft. Di situ ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi orange tip ini merupakan regulasi airsoft di Indonesia. Jadi kalian wajib menggunakan orange tip atau tanda orange seperti ini di ujung unit kalian. Jadi ya ini merupakan tanda kalau ini adalah unit airsoft, bukan senjata api, bukan air gun dan lain-lain. Jadi ya mungkin kalau ada rahasia kalian itu si tugasnya itu kurang lebih tahu kalau unit ini bukan senjata api atau lain-lain, melainkan unit ini adalah airsoft karena ada orange tip di ujung larasnya. Jadi ya mengurangi kecurigaan kita membawa unit airsoft yang mirip dengan senjata api seperti ini. Oh iya, kapan-kapan saya juga mau membahas unit ini. Ini adalah unit yang sering saya pakai buat skirmish. Jadi ya saya berbagilah apa gear apa, unit apa yang sering saya buat skirmish. Ya kalau kalian setuju kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, lalu tadi yang selanjutnya itu safety on ya. Jadi safety on itu seperti ini, kalian bisa gunakan di selektor kalian ya. Di selektor kalian itu taruh di mode safe seperti ini, jadi dia itu nggak bisa ditembakkan. Ini juga merupakan safety dari unit kalian, jadi aman lah. Jadi misalkan kalau di gunback kalian itu di triggernya ini ketarik sesuatu ya, ini pastinya nggak bisa ditembakkan. Tapi kalian juga bisa sih menggunakan cara lain, seperti bisa pakai gembok, ada gembok airsoft, jadi dia itu nyambung masuk ke dalam unitnya ya. Lalu ada juga yang penutup di larasnya, di inbarnya itu ada penutupnya juga, itu juga lebih bagus. Jadi ada 3 safety di unit kalian, tapi ya kalian nggak perlu ketiga-tiganya kalian pasang di unit kalian, ada selektor aja sudah cukup, atau safety lock seperti ini di unit spring. Dan misalkan kalau unit kalian itu nggak ada selektor atau safety locknya seperti ini, seperti di Cobra kan ada ya yang tidak ada safety locknya, kalian ya nggak apa-apa nggak, tapi ya pastikan seperti tadi di chamber tidak ada BB, lalu magazin terlepas, BB tidak ada di dalam mag, dan lain-lain yang saya bahas tadi. Lalu cara yang kelima adalah membawa surat-surat. Jadi surat-suratnya ini yang pertama ada KTA atau kartu tanda anggota, lalu yang kedua ada STNA atau surat tanda nomor airsoft. Ya seringnya ya seperti itu ya, tapi ya nggak tahu lagi. Kalau di sini ini di pembahasan yang surat-surat ini saya juga kurang mengerti, kurang paham. Kalau kalian lebih paham kalian bisa komen juga di kolom komentar. Jadi ya surat-surat tadi itu untuk jaga-jaga kalau ada razia, jadi kalian bisa mempertanggungjawabkan unit yang kalian bawa itu. Dan kalian juga bisa menggunakan surat-surat yang lain seperti KTP itu ya, kalian bisa gunakan, kalian bawa aja, atau kartu mahasiswa atau kartu pelajar juga bisa. Jadi ya agar tahu identitas dari kalian atau unit kalian itu sendiri ya, pokoknya kalian ikuti tata caranya, ikuti prosedurnya ya, kemungkinan besar unit kalian itu akan aman. Oke, mungkin ya seperti itu. Jadi ada 5 ya, ada 5 pembahasan tata cara membawa unit airsoft di tempat umum. Jadi ya mungkin kalau tadi di pembahasan saya itu ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikoreksi, kalian bisa komen di kolom komentar ya, supaya channel ini tuh menjadi wadah untuk kalian untuk menerima informasi atau sharing-sharing, berbagi informasi seputar dunia airsoft. Jadi ya nggak hanya dari saya aja, kalian juga bisa ikut andil dalam berbagi atau menerima pengetahuan airsoft di Indonesia ini. Oke, mungkin ya itu saja pembahasan dari saya. Jika kalian mempunyai kritik atau saran, mau buat konten apa, mau review unit apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke ya, mungkin sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe, serta share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye.